Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rina Sejati, NPM 2210285. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Bisnis, Universitas Undika Batam. Dalam video singkat saya kali ini, saya akan membawakan tema Bangga Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara maritim yang ada di dunia. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara maritim ialah negara yang memiliki wilayah laut lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Pada umumnya, negara yang disebut negara maritim memiliki wilayah lautan yang menghubungkan pulau-pulau di negara tersebut. Hal ini menyebabkan negara maritim terkadang disebut dengan negara kepulauan. Sumber daya alam di Indonesia cukup beragam, terdiri dari laut, tumbuh-tumbuhan yang mencakup sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Berdasarkan jenis sumber daya kelautan dibagi menjadi 3 sumber. Yang pertama, sumber daya yang dapat pulih atau renewable resource, seperti ikan dan biota perairan lainnya, hutan mangrove, padang lamun, rumput laut, ekosistem pantai, dan pulau-pulau kecil, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat pulih atau unrenewable resource, seperti minyak gas bumi, bahan tambang, dan mineral lainnya. Yang ketiga, energi kelautan seperti gelombang pasang, energi konvensional, atau Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEX. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia sebagai poros maritim dunia yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur. Dan mewujudkan hal ini, Presiden Joko Widodo menentukan 5 pilar. Yang pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus mengembangkan kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. 4. Diploma maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Yang kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Pemerintahan Indonesia sudah mengambil beberapa kebijakan yang mendukung tercapai cita-cita menjadi negara poros maritim dunia. Di antaranya, sudah dilaksanakan antara lain menerbitkan beberapa peraturan sebagai penyokong hukum untuk mewadahi cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, membentuk kementerian koordinator bidang kemaritiman, serta melakukan berbagai usaha dalam memaksimalkan ekspor komoditas kelautan dan perikanan.